Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarulku Engo dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A dengan NIM 9414124021. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus asuransi pencatatan palsu oleh perusahaan Crowd Membangun Bangsa. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan lebih dalam, adapun beberapa agenda pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama modus pencatatan palsu asuransi, pelanggaran hukum dan regulasi, putusan dan sanksi, kronologi kasus, pihak-pihak yang terlibat, dampak dan kerugiannya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama itu kronologi kasus. Crowd memulai menawarkan perlindungan asuransi kredit kepada investor melalui kemitraan dengan perusahaan asuransi itu pada tahun 2018. Sedangkan 2019 sampai 2020 ditemukan indikasi manipulasi data debitur dengan dan nilai pinjaman yang dijadikan dasar pengajuan klaim asuransi. Nah, masuk pada 2021, perusahaan asuransi mitra melalui mencurigai anomali klaim yang tidak sesuai dengan pola kerugian normal. Masuk pada tahun 2022, OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap Crowd setelah aduan dari perusahaan asuransi mitra. Nah, ketika masuk pada tahun 2023, proses hukum dimulai. Dugaan pelanggaran undang-undang peransurasian dengan POJK P2P lending diinvestigasi lebih lanjut. Selanjutnya itu modus pencatatan palsu asuransi. Yang pertama yaitu inflasi nilai pinjaman. Yang kedua yaitu debitur fiktif. Yang ketiga manipulasi status kredit. Yang keempat pemalsuan dokumen. Nah, yang selanjutnya pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang pertama yaitu PT Crowd Membangun Bangsa. Yang kedua yaitu perusahaan asuransi mitra. Yang ketiga investor P2P lending. Yang keempat yaitu debitur atau bisa dikategorikan petani atau para pedagang UMKM kecil. Yang terakhir yaitu JK. Nah, kita masuk pada pelanggaran hukum dan regulasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransurasian, larangan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam perjanjian asuransi. Pemalsuan klaim merupakan tindak pidana. Yang ketiga itu POJK nomor 77 garis miring PJOK POJK 01 garis miring 2016 pasal 29 yang menyatakan penyelenggara P2P wajib memberikan informasi yang akurat kepada pengguna dan pihak terkait, termasuk perusahaan asuransi mitra. Yang keempat yaitu KUHP pasal 263 dan 378, yaitu pemalsuan dokumen dan penipuan yang merugikan pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28, manipulasi data digital dalam sistem elektronik P2P lending termasuk pelanggaran yang dapat dijerat secara pidana. Nah, ini dampak dan kerugian. Keuangan perusahaan asuransi menanggung klaim yang tidak sah. Yang kedua yaitu investor kehilangan kepercayaan dan mengalami potensi kerugian. Likuiditas Crowd terganggu akibat proses hukum. Yang selanjutnya reputasi. Yang pertama yaitu merusaknya kepercayaan publik terhadap platform P2P lending. Yang selanjutnya yaitu citra buruk bagi ekosistem fintech Indonesia. Yang terakhir, investor ragu terhadap produk asuransi kredit P2P. Selanjutnya itu putusan dan sanksi. Sanksi administratif OJK. Yang pertama itu pembekuan kegiatan usaha P2P lending sementara. Yang kedua yaitu denda administratif atas pelanggaran POJK. Yang ketiga yaitu kewajiban memperbaiki sistem dan proses bisnis. Nah, proses pidana, investigasi atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Yang kedua yaitu penyelidikan oleh Barreskrim atas laporan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu ancaman pidana penjara bagi pihak yang terbukti bersalah. Yang terakhir yaitu tanggung jawab perdata, kewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan asuransi
tuntutan investor atas kerugian yang ditimbulkan, yang terakhir pemulihan dana kepada pihak yang diragukan. Nah, kesimpulannya, kasus Krut menjadi pengingat penting bahwa integrasi data adalah fondasi kepercayaan dalam industri keuangan digital. Pencatatan palsu dalam klaim asuransi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kasus asuransi perusahaan Krut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.